Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 SDIT Permata Kota Probolinggo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama Ustazah Dian Rahmawati dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kali ini kalian akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, beriman kepada malaikat Allah termasuk dari rukun iman. Masih ingatkah kalian ada berapa rukun iman itu? Ya, benar. Rukun iman ada 6. Mari kita mengulang kembali urutan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pembahasan selanjutnya adalah makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini akan Ustazah sampaikan beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas tertentu. Anak-anak, sifat-sifat khusus malaikat seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, malaikat tidak makan dan tidak minum. Mari kita mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nama-nama malaikat Allah itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Dan yang kedua, malaikat Mikail, yaitu malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keempat, malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kelima adalah malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Dan yang keenam, malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketujuh, malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang kedelapan, malaikat Munkar. Dan yang kesembilan, malaikat Nakir. Keduanya bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Dan yang ke-10, malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Anak-anak sekalian, beriman kepada malaikat Allah adalah wajib. Maka kita harus menerima keberadaan malaikat Allah. Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, bagaimana
cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama adalah keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan selalu ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Dan cara yang kedua adalah hendaklah kita banyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Agar kita dapat menerima keberadaan malaikat adalah dengan cara gemar melakukan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya dengan menuntut ilmu atau bersilaturahim kepada sahabat dan sanak saudara, atau tidur dalam keadaan suci dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, orang yang beriman kepada malaikat Allah akan memunculkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Ia akan gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, dia suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain itu, perilaku taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat tepat waktu atau menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Anak-anak, semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.